Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afik Sulfatkin Dialivian, NIM 21052161801 dan teman saya Adib Sultanur Ahyar akan mempresentasikan job safety analysis penggunaan agregat kasar pada pengujian agregat kasar Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang pertama yaitu pendahuluan. JSA atau Job Safety Analysis adalah teknik manajemen keselamatan yang fokusnya identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian atau tugas yang dilakukan. Job Safety Analysis berfokus pada hubungan antar pekerja, tugas atau pekerjaan, lingkungan kerja, dan peralatan. Keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja atau K3L adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dan diimplementasikan dalam setiap proses kerja manusia, baik itu saat dalam ruangan maupun di luar ruangan, dan tidak hanya dapat dikaitkan pada proyek konstruksi saja. Agregat kasar adalah agregat yang butirannya lebih besar dari 5 mm atau agregat yang semua butirannya dapat tertahan di ayakan 4,75 mm. Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil sebagai hasil dari disintegrasi dari batu-batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan manual atau mesin. Agregat berfungsi sebagai pengisi dalam campuran mortar atau beton, karena volume pada agregat beton kurang lebih 70% volume beton. Agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat mortar atau beton, serta memberikan kekuatan pada beton, sehingga kualitas agregat sangat mempengaruhi mutu beton yang akan dihasilkan. Laboratorium adalah prasarana yang difungsikan dalam melakukan observasi dan menganalisis bahan atau material yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan pendidikan dan penelitian bagi masyarakat. Di dalam laboratorium telah dilengkapi berbagai alat yang digunakan dalam proses pengujian. Dari berbagai peralatan yang digunakan pada laboratorium pengujian bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sangat mungkin terdapat bahaya atau resiko yang terjadi dan menimbulkan kecelakaan kerja. Untuk meminimalisir kecelakaan kerja, tentunya harus diadakan identifikasi potensi bahaya dan resiko yang terjadi pada tiap yang kegiatan. Tindak lanjut dan rekomendasi untuk tiap potensi bahaya dan risiko diberikan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian. B. Asesmen tempat kerja. Tabel 1 yaitu identifikasi bahaya, risiko, dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu jenis kegiatan memasuki laboratorium, bahayanya penularan virus COVID-19 di antara mahasiswa, risiko tertular virus COVID-19 dan penyakit lainnya. Untuk tindak lanjutnya menjauhi kerumunan, memasuki lab satu persatu. Yang kedua, yaitu peminjaman alat, bahayanya alat-alat praktikum jatuh saat dibawa ke meja masing-masing kelompok. Risiko alat-alat praktikum jatuh dan mungkin pecah sehingga mengotori laboratorium. Tindak lanjutnya, membawa alat-alat praktikum semampunya dan membawa alat praktikum dengan hati-hati. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel material. Bahayanya material agregat kasar jatuh atau tumpah dan mengotori sekitar bak penampung dan lab. Resiko agregat kasar mengotori laboratorium dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Tindak lanjut mengambil agregat kasar tidak sampai penuh dan membawa agregat kasar dengan hati-hati. Keempat, menimbang cawan kosong. Bahaya cawan jatuh dan menimpa kaki praktikan. Resiko luka bengkak di kaki. Tindak lanjut menyediakan P3K dan menggunakan sepatu yang aman jika tertimpa benda apapun. Yang kelima, mengambil sampel agregat kasar kering. Bahaya agregat kasar tumpah dan mengotori laboratorium. Resiko agregat kasar mengotori laboratorium dan menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Tindak lanjut mengambil agregat kasar dengan hati-hati agar tidak tumpah. Selanjutnya yaitu yang nomor 6 yaitu mencuci agregat kasar. Bahaya tangan terkena lumpur yang menempel pada agregat kasar, resiko kulit gatal-gatal. Tindak lanjut menggunakan alat pelindung tangan dan mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan pencucian agregat kasar. Yang ketujuh, pengeringan agregat kasar dengan oven. Bahaya tangan menyentuh bagian oven yang panas, resiko kulit melepuh. Tindak lanjut memakai sarung tangan saat memasukkan sampel ke dalam oven dan memberikan stiker peringatan pada bagian oven yang panas.
Kedelapan yaitu menimbang agregat kasar dengan cawan. Bahaya, agregat kasar tumpah dan mengotori laboratorium. Resikonya agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Tindak lanjut, mengambil agregat kasar tidak sampai penuh dan membawa agregat kasar dengan hati-hati. 9. Mempersiapkan dan menyusun saringan. Bahaya, saringan yang sudah tersusun roboh dan terjatuh. Resiko praktikum sedikit terhambat. Tindak lanjut, memastikan saringan tersusun dengan rapat saat kita menyusunnya. Jenis kegiatan yang ke-10 yaitu memasukkan sampel ke dalam saringan. Bahaya, agregat kasar tumpah dan mengotori meja dan laboratorium. Resiko agregat kasar mengotori laboratorium dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Tindak lanjut, memasukkan agregat kasar secara perlahan-lahan ke dalam saringan. Yang ke-11 yaitu menjalankan mesin pengguncang saringan. Bahaya, saringan yang tidak terkunci dengan rapat pada mesin roboh. Resikonya saringan dapat menimpa praktikan dan agregat kasar di dalamnya akan mengotori laboratorium. Tindak lanjut, yang pertama memastikan saringan terkancing dengan rapat pada mesin pengguncang, dan kedua praktikan tidak terlalu dekat dengan mesin pengguncang. Selanjutnya nomor 12 yaitu menimbang agregat kasar yang tertinggal di saringan. Bahaya cawan berisi agregat kasar tumpah. Resiko agregat kasar mengotori laboratorium dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Tindak lanjut, menempatkan cawan di tengah meja supaya tidak mudah tumpah. Kedua, melakukan penuangan agregat kasar dari saringan ke cawan dengan hati-hati dan perlahan-lahan. Ke-13, menimbang cawan kosong. Bahaya cawan jatuh dan menimpa kaki praktikan, resiko luka bengkak di kaki. Tindak lanjut, menyediakan P3K dan menggunakan sepatu yang aman jika tertimpa benda apapun. Ke-14, menimbang agregat kasar dengan cawan. Bahaya agregat kasar tumpah dan mengotori laboratorium. Resiko agregat kasar mengotori laboratorium dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Tindak lanjut, memindahkan cawan ke atas timbangan dengan hati-hati. Ke-15, pengeringan agregat kasar dengan oven. Bahaya, tangan menyentuh bagian oven yang panas, resiko kulit melepuh. Tindak lanjut, memakai sarung tangan saat memasukkan sampel ke dalam oven dan memberikan stiker peringatan pada bagian oven yang panas. Ke-16, menimbang silinder berlubang. Bahaya silinder berlubang jatuh dan menimpa pada kaki praktikan. Resiko luka bengkak pada kaki. Tindak lanjut, menyediakan P3K dan menggunakan sepatu yang aman jika tertimpa benda apapun. Selanjutnya yang nomor 17 yaitu menimbang agregat kasar yang tertinggal di saringan. Bahaya, cawan berisi agregat kasar tumpah. Resiko agregat kasar mengotori laboratorium dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Tindak lanjut, menempatkan cawan di tengah meja supaya tidak mudah tumpah. Yang kedua, melakukan penuangan agregat kasar dari saringan ke cawan dengan hati-hati dan perlahan-lahan. 18. Memasukkan agregat kasar ke dalam silinder berlubang sepertiga bagian. Bahaya agregat kasar tumpah dan mengotori laboratorium. Resiko agregat kasar mengotori laboratorium dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Tindak lanjut, memasukkan sampel ke dalam silinder berlubang dengan perlahan-lahan dan hati-hati agar tidak tumpah. Jenis kegiatan mengetuk-ngetuk silinder sebanyak 25 kali. Bahayanya saat mengetuk silinder dapat mengenai tangan, resiko luka gores atau bengkak pada tangan. Tindak lanjutnya, tidak memegang silinder berlubang dengan tangan sebelah tepat pada tempat kita mengetuk-ngetuknya. 20. Memasukkan kembali agregat kasar ke dalam silinder hingga penuh. Bahaya agregat kasar tumpah dan mengotori laboratorium. Resiko agregat kasar mengotori laboratorium dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Tindak lanjut, memasukkan sampel ke dalam silinder berlubang dengan perlahan-lahan dan hati-hati agar tidak tumpah. Nomor 21, menimbang silinder berlubang dengan agregat kasar. Bahaya silinder berlubang jatuh dan menimpa kaki praktikan dan agregat kasar mengotori lantai. Resiko luka bengkak di kaki dan agregat kasar mengotori laboratorium dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Tindak lanjut, menyediakan P3K dan memindahkan silinder berlubang berisi agregat halus ke atas timbangan dengan hati-hati. Nomor 22, mempersiapkan dan menimbang sampel material. Bahaya agregat kasar tumpah dan mengotori lab. Resiko agregat kasar mengotori laboratorium dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya.
Tindak lanjut, mempersiapkan sampel secara hati-hati agar tidak tumpah mengotori lantai. Nomor 23 yaitu pembersihan alat. Bahaya alat-alat praktikum yang tajam dapat mengenai tangan, resiko luka gores. Tindak lanjut, memakai sarung tangan saat melakukan pembersihan alat. Nomor 24, pembersihan alat, bahaya sisa kotoran yang menempel pada alat-alat praktikum. Resiko tangan gatal-gatal. Tindak lanjut, memakai sarung tangan saat melakukan pembersihan alat. Nomor 25 yaitu pengembalian alat. Bahaya alat-alat praktikum jatuh saat pengembalian. Resiko alat-alat praktikum jatuh dan pecah sehingga mengotori laboratorium. Tindak lanjut, membawa alat-alat praktikum semampunya, membawa alat praktikum dengan hati-hati. Jenis kegiatan yang terakhir yaitu meninggalkan laboratorium. Bahaya penularan virus COVID-19 di antara mahasiswa. Resiko tertular virus COVID-19 dan penyakit lainnya. Tindak lanjut, menjauhi kerumunan dan keluar lab satu persatu. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adib Sultanul Ahyar. Selanjutnya yaitu pembahasan tabel 2 ukuran kualitatif likelihood pada standar AS NZS 4360/2004 terdapat 5 tingkatan. Yang pertama yaitu rare. Uraiannya adalah mungkin terjadi pada keadaan tertentu. Yang kedua unlikely, uraian sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang ketiga possible, uraian sewaktu-waktu mungkin terjadi. Yang keempat likely, uraian akan terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Yang kelima almost certain, uraiannya adalah pasti terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Untuk tabel yang ketiga yaitu ukuran kualitatif severity pada standar AS NZS 4360/2004 terdapat 5 tingkatan. Yang pertama yaitu insignifikan, uraiannya adalah tidak terjadi cedera, kerugian finansial kecil. Yang kedua minor, uraiannya adalah membutuhkan penanganan P3K, pengendalian dilakukan tanpa pihak luar, kerugian finansial tinggi. Yang ketiga adalah moderate, uraian membutuhkan penanganan medis, penanganan membutuhkan pihak luar, kerugian finansial tinggi. Yang keempat major, uraiannya adalah cedera berat lebih dari 1 orang, menimbulkan kerugian produksi, efeknya mempengaruhi tapi tidak merugikan lingkungan sekitar, kerugian finansial besar. Yang kelima adalah katastrofik, uraiannya adalah menyebabkan kematian, efeknya mempengaruhi dan merugikan lingkungan sekitar, kerugian finansial sangat besar. Next. Untuk tabel yang keempat adalah skala risk rating pada standar ASN ZS 4360/2004. Kemungkinan likelihood terdapat 5 tingkatan. Untuk konsekuensinya sebagai berikut. Untuk keterangannya adalah E, resiko ekstrim, H-nya adalah resiko tinggi, M-nya resiko sedang, dan L-nya adalah resiko rendah. Next. Pengendalian resiko keselamatan, kesehatan, keamanan. Keterangan nomor 1 yaitu eliminasi. Penjelasannya adalah pengendalian resiko ketiga untuk mengeliminir atau menghilangkan suatu bahaya. Yang kedua, substitusi. Penjelasannya adalah metode pengendalian resiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin atau barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Yang ketiga adalah rekayasa teknik. Penjelasannya adalah proses pengendalian resiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Yang keempat adalah pengendalian administrasi. Penjelasannya adalah terkait dengan proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Yang kelima adalah alat pelindung diri. Penjelasannya adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. Next. Tabel yang kelima
analisis resiko dan kualifikasi pengendalian resiko. Bahaya nomor 1 adalah penularan virus COVID-19 di antara mahasiswa. Resikonya tertular virus COVID-19 dan penyakit lainnya. Penilaian resiko L-nya 4, C-nya 3, S-nya 12, kategori high, pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Yang kedua, alat praktikum jatuh saat dibawa ke meja masing-masing kelompok. Resiko alat-alat praktikum jatuh dan mungkin pecah sehingga mengotori lab. Penilaian resiko L-nya 1, C-nya 2, S-nya 2, kategori low, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Yang ketiga adalah material agregat kasar jatuh, tumpah, dan mengotori sekitar bak penampung dan lab. Resikonya adalah agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikum terpreset saat menginjakannya. Penilaian resiko L-nya 2, C-nya 2, S-nya 4, kategori low, pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Yang keempat adalah cawan jatuh dan menimpa kaki praktikum. Resikonya adalah luka bengkak di kaki. Penilaian resiko L-nya 2, C-nya 2, S-nya 4, kategori low. Pengendaliannya adalah pengendalian administrasi. Bahaya yang kelima adalah agregat kasar, tumpah, dan mengotori laboratorium. Resikonya adalah agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjakannya. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategorinya low, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Next. Bahaya yang keenam adalah tangan terkena lumpur yang menempel pada agregat kasar. Resiko kulit gatal-gatal. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Bahaya yang ketujuh, tangan menyentuh bagian oven yang panas. Resikonya adalah kulit melepuh. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6, kategorinya adalah moderate, pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Yang ke-8, agregat kasar tumpah dan mengotori laboratorium. Resikonya adalah agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Dan resiko L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Bahaya yang ke-9, saringan yang sudah tersusun roboh dan terjatuh. Resiko praktikum sedikit terhambat. Pilihan resiko L-nya 2, C-nya 1, S-nya 2, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah pengendalian administrasi. Bahaya yang ke-10, agregat kasar, tumpah, dan mengotori meja dan lantai lab. Resikonya adalah agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Yang ke-11 adalah saringan yang tidak terkunci dengan rapat pada mesin roboh. Resikonya adalah saringan dapat menimpa praktikan dan agregat kasar di dalamnya akan mengotori lab. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6, kategorinya adalah moderate, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Next. Bahaya yang ke-12 adalah cawan berisi agregat kasar tumpah. Resikonya agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Bahaya yang ke-13, cawan jatuh dan menimpa kaki praktikan. Resikonya adalah luka bengkak di kaki. Penilaian resiko L-nya 1, C-nya 2, S-nya 2, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah pengendalian administrasi. Bahaya yang ke-14, agregat kasar tumpah dan mengotori laboratorium. Resikonya adalah agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset dan menginjaknya. Pilihan resikonya adalah L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Bahaya yang ke-15 adalah tangan menyentuh bagian oven yang panas, resikonya adalah kulit melepuh. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6, kategorinya adalah moderate, pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Bahaya yang ke-16 adalah silinder berlubang jatuh dan menimpa kaki praktikan. Resikonya adalah luka bengkak di kaki. Pilihan resiko L-nya 1, C-nya 2,
S-nya 2. Kategorinya adalah low, pengendalian alat pelindung diri. Next. Bahaya yang ke-17, cawan berisi agregat kasar tumpah. Resikonya adalah agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Bahaya yang ke-18 adalah agregat kasar tumpah dan mengotori laboratorium. Resikonya adalah agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah pengendalian teknik. Pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Bahaya yang ke-19 adalah saat mengetuk silinder dapat mengenai tangan. Resikonya adalah luka gores atau bengkak pada tangan. Penilaian resiko L-nya 1, C-nya 2, S-nya 2, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Bahaya yang ke-20 adalah agregat kasar tumpah dan mengotori laboratorium. Resikonya agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset menginjaknya. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Next. Bahaya yang ke-21, silinder berlubang jatuh dan menimpa kaki praktikan dan agregat kasar mengotori lantai. Resikonya adalah luka bengkak di kaki dan agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset menginjaknya. Penilaian resiko L-nya 1, C-nya 2, S-nya 2, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Bahaya yang ke-22, agregat kasar tumpah dan mengotori laboratorium. Resikonya adalah agregat kasar mengotori lab dan dapat menyebabkan praktikan terpeleset saat menginjaknya. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3. Kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Bahaya yang ke-23, alat-alat praktikum yang tajam dapat mengenai tangan. Resikonya adalah luka gores. Penilaian resiko L-nya 1, C-nya 2, S-nya 2, kategorinya adalah low. Pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Bahaya yang ke-24, sisa kotoran yang menempel pada alat-alat praktikum. Resikonya adalah tangan gatal-gatal. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3. Kategorinya adalah low. Pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Next. Bahaya yang ke-25 yaitu alat-alat praktikum jatuh saat dibawa ke meja masing-masing kelompok. Resikonya alat-alat praktikum jatuh dan mungkin pecah sehingga mengotori lab. Resikonya adalah L-nya 2, C-nya 2, S-nya 4, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Bahaya yang ke-26 yaitu penularan virus COVID-19 di antara mahasiswa. Resikonya adalah tertular virus COVID-19 dan penyakit lainnya. Penilaian resikonya adalah L-nya 4, C-nya 3, S-nya 12. Kategorinya adalah high, pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Next. Presentase kategori risk rating kecelakaan kerja berdasarkan ASN ZS 4360/2004 berdasarkan tabel 5 didapatkan hasil analisis klasifikasi risk rating kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium pengujian agregat kasar Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang sebagai berikut. Untuk resiko rendah atau low sebesar 81%, resiko sedang sebesar 11%, resiko tingginya sebesar 8%. Dan yang terakhir resiko ekstrimnya tidak ditemukan atau 0. Next. Untuk persentase klasifikasi pengendalian resiko kecelakaan kerja yang diberlakukan. Berdasarkan tabel 5 didapatkan hasil analisa kategori pengendalian resiko sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah rekayasa teknik sebesar 46%, langkah pengendalian administrasi sebesar 12%, langkah alat pelindung diri sebesar 42%. Dan yang terakhir langkah eliminasi dan substitusi tidak ditemukan atau 0. Next. Yang selanjutnya adalah kesimpulan.
Yang pertama, hasil analisis yang dilakukan terdapat 26 bahaya dan resiko kecelakaan kerja pada laboratorium dalam pengujian agregat kasar teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kedua adalah tingkat resiko kecelakaan kerja yang terjadi di dapat 3 kategori, yaitu resiko rendah sebesar 81%, resiko sedang sebesar 11%, dan resiko tinggi sebesar 8%. Yang ketiga adalah hasil analisis yang dilakukan didapatkan upaya pengendalian kecelakaan kerja antara lain rekayasa teknik sebesar 46%, pengendalian administrasi sebesar 12%, serta alat pelindung diri sebesar 42%. Next. Mungkin ini saja yang kami presentasikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.